Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina dengan NIM 911422032. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan merupakan hal krusial yang harus dilakukan saat kita dihadapkan pada berbagai situasi dan masalah yang harus diatasi dan perlu pemecahan, termasuk dalam pengolahan manajemen. Suatu persoalan yang terjadi dalam suatu organisasi akan memunculkan berbagai alternatif yang dapat diambil. Setelah mengetahui apa itu pengambilan keputusan, peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan yaitu salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan, yaitu pengambilan keputusan. Seseorang pemimpin sebagian besar waktu, perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap pada stafnya. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada. Dari proses pemikiran tentang masalah atau problem yang dihadapi, adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan decisions. Pengambilan keputusan memiliki dua fungsi, yaitu pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terserah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional, dan suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Adapun tujuan dari pengambilan keputusan yaitu tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Dan tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil sekaligus pemecahan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau yang tidak kontradiktif. Unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang harus pertimbangkan adalah yang pertama, tujuan pengambilan keputusan, yaitu mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dari pengambilan keputusan. Yang kedua, identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, perlu dibuat daftar jenis-jenis tindakan yang memungkinkan untuk diadakan pemilihan. Yang ketiga, perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau dijangkau atau di luar jangkauan manusia. Yang keempat, alat-alat digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Adapun unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang dapat digunakan oleh pimpinan terlebih dahulu harus dapat
mengkaji dan mempertimbangkan mengenai tujuan pengambilan keputusan. Identifikasi masalah. Faktor-faktor internal maupun eksternal lembaga atau organisasi, serta sarana pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, suatu organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, posisi atau kedudukan dalam rangka pengambilan keputusan. Posisi atau kedudukan dapat dilihat dalam hal letak posisi sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, atau staf. Tingkatan posisi sebagai strategi, peraturan organisasional atau teknis. Yang kedua, masalah. Masalah atau problem yang adalah yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki, atau harus diselesaikan. Masalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu masalah terstruktur dan masalah tidak terstruktur. Yang ketiga, situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan uang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta yang hendak kita perbuat. Dan yang keempat, kondisi. Kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor tersebut merupakan sumber daya. Dan yang kelima, tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit atau kesatuan, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha pada umumnya telah tertentu atau ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis keputusan dapat disusun berdasarkan berbagai sudut pandang dan secara garis besar dikenal 3 jenis keputusan, yaitu yang pertama, keputusan berdasarkan tingkat keputusan. Pada umumnya, sebuah lembaga memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkat, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan yang berdasarkan regularitas. Keputusan yang dikemukakan oleh Simon 1995 dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan terprogram. Pengambilan keputusan yang bersifat rutinitas dan berulang-ulang dengan cara penanggulangan telah ditentukan untuk menyelesaikan masalah melalui prosedur serangkaian langkah yang berhubung dan berurutan yang harus diikuti oleh pengambilan keputusan. Aturan ketentuan yang mengatur yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pengambilan kebijakan. Kebijakan pedoman yang menentukan parameter untuk membuat keputusan. Pengambilan keputusan tidak terprogram. Pengambilan keputusan yang bersifat tidak rutinitas dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Yang ketiga, keputusan berdasarkan lingkungan. Keputusan ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dalam kondisi sistem informasi fungsional manajemen perusahaan. Sistem informasi fungsional manajemen perusahaan adalah sistem informasi yang mendukung kegiatan-kegiatan fungsional dalam suatu perusahaan. Sistem informasi fungsional mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data dari berbagai sumber, termasuk internal dan eksternal perusahaan. Data ini kemudian digunakan untuk menghasilkan laporan grafik dan analisis yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan yang tepat. Sistem informasi manajemen keuangan. Sistem informasi manajemen keuangan adalah
sistem informasi yang mendukung kegiatan-kegiatan keuangan dalam suatu perusahaan. SIP mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data keuangan dari berbagai sumber, termasuk internal dan eksternal perusahaan. Data ini kemudian digunakan untuk menghasilkan laporan, grafik, dan analisis yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan keuangan yang tepat. Sistem Informasi Manajemen Operasi. Sistem Informasi Manajemen Operasional atau yang disingkat dengan SIMO adalah sistem informasi yang mendukung kegiatan-kegiatan operasional dalam suatu perusahaan. Sistem informasi manajemen operasi mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data operasional dari berbagai sumber, termasuk internal dan eksternal perusahaan. Data ini kemudian digunakan untuk menghasilkan laporan, grafik, dan analisis yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan operasional yang tepat. Sistem informasi manajemen operasional dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama, yaitu sistem perencanaan produksi, mendukung kegiatan perencanaan produksi seperti penentuan jumlah produk yang akan diproduksi, jadwal produksi, dan alokasi sumber daya. Ada sistem pengendalian produksi, mendukung kegiatan pengendalian produksi seperti pemantauan proses produksi, penjadwalan ulang produksi, dan penanganan gangguan produksi. Ada sistem pengendalian kualitas, mendukung kegiatan pengendalian kualitas seperti inspeksi produksi, pengukuran kualitas, dan perbaikan kualitas. Sistem manajemen persediaan, mendukung kegiatan manajemen persediaan seperti penentuan jumlah persediaan yang akan dipegang, pengendalian tingkat persediaan, dan perencanaan pembelian. Sistem manajemen rantai pasokan atau biasa disingkat dengan SMRC, mendukung kegiatan manajemen rantai pasokan seperti perencanaan rantai pasokan, pengendalian rantai pasokan, dan evaluasi rantai pasokan. Sistem informasi manajemen operasional dalam pengambilan keputusan manajemen operasional memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan manajemen operasional. Dapat membantu manajer dalam mendeteksi masalah operasional, menganalisis alternatif solusi, mengevaluasi hasil keputusan. Sistem informasi manajemen operasional dapat membantu manajer operasional dalam membuat keputusan operasional yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien. Berikut adalah beberapa contoh peran sistem informasi manajemen operasional dalam pengambilan keputusan manajemen operasional. Manajer produksi dapat menggunakan SPP untuk menentukan jumlah produk yang akan diproduksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Manajer produksi dapat menggunakan SCP untuk memantau proses produksi dan menjadwalkan ulang produksi jika terjadi gangguan. Manajer kualitas dapat menggunakan SPK untuk mengukur kualitas produk dan melakukan perbaikan kualitas jika diperlukan. Manajer persediaan dapat menggunakan SPM untuk menentukan jumlah persediaan yang akan dipegang agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan. Manajer rantai pasokan dapat menggunakan SMRC untuk merencanakan dalam mengendalikan rantai pasokan agar produk dapat diproduksi dan dikirimkan dengan cepat dan efisien. Dengan peran yang penting dalam pengambilan keputusan manajemen operasional, SIMO menjadi salah satu komponen penting dalam keberhasilan organisasi. Apa itu sistem informasi manajemen pemasaran?
Sistem informasi manajemen pemasaran adalah sistem informasi yang mendukung kegiatan-kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan. Sistem informasi manajemen mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data pemasaran dari berbagai sumber, termasuk internal dan eksternal perusahaan. Data ini kemudian digunakan untuk menghasilkan laporan, grafik, dan analisis yang dapat membantu manajer pemasaran dalam membuat keputusan pemasaran yang tepat. Ada beberapa contoh peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan manajemen pemasaran. Yang pertama, manajer pemasaran dapat menggunakan sistem informasi manajemen untuk menganalisis data penjualan untuk menentukan produk mana yang paling laris. Yang kedua, manajer pemasaran dapat menggunakan SPKM untuk memperkirakan permintaan produk untuk menentukan jumlah produk yang perlu diproduksi. Dan yang terakhir, manajer pemasaran dapat menggunakan CRM untuk mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi membeli produk baru. Dengan peran yang penting dapat pengambilan keputusan manajemen pemasaran, sistem informasi manajemen menjadi salah satu komponen penting dalam keberhasilan organisasi. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah sistem informasi yang mendukung kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data sumber daya manusia di berbagai sumber, termasuk internal dan eksternal perusahaan. Data ini kemudian digunakan untuk menghasilkan laporan, grafik, dan analisis yang dapat membantu manajer sumber daya manusia dalam membuat keputusan sumber daya manusia yang tepat. Sistem informasi sumber daya manusia dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama, yaitu yang pertama, sistem informasi personal biasa disingkat dengan SIP, mengelola data pribadi karyawan seperti informasi kontak, pendidikan, dan pengalaman kerja. SIP dapat digunakan untuk mengelola administrasi karyawan seperti pengajian, absensi, dan penilaian kinerja. Yang kedua, sistem informasi rekrutmen dan seleksi, biasa disingkat dengan SIRS, mendukung kegiatan rekrutmen dan seleksi karyawan baru. SIRS dapat digunakan untuk menanyakan lowongan pekerjaan, penerimaan lamaran, dan menyeleksi kandidat. Yang ketiga, sistem informasi pelatihan dan pengembangan atau biasa disingkat dengan SIPD, mendukung kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan. SIPD dapat digunakan untuk mengelola program pelatihan dan pengembangan seperti pelatihan teknik dan pelatihan kepemimpinan. Yang keempat, sistem informasi kompensasi dan benefit, biasa disingkat dengan SIBC, mengelola kompensasi dan benefit karyawan seperti gaji, tunjangan, dan asuransi. SIBC dapat digunakan untuk menghitung gaji dan tunjangan karyawan, serta mengelola program asuransi karyawan. Dan yang kelima, sistem informasi manajemen kinerja atau biasa disingkat dengan SPMK, mengelola kinerja karyawan. SPMK dapat digunakan untuk menetapkan tujuan kinerja, mengukur kinerja, dan memberikan umpan balik kinerja. Ada beberapa contoh peran sistem informasi sumber daya manusia dalam pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajer sumber daya manusia dapat menggunakan SIP untuk mengelola data karyawan untuk memastikan bahwa karyawan yang tepat berada di posisi yang tepat. Yang kedua, manajer sumber daya manusia dapat menggunakan SIRS untuk menyeleksi kandidat yang paling memenuhi syarat untuk posisi yang tersedia. Yang ketiga, manajer sumber daya manusia dapat menggunakan SIPD untuk merancang program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Yang keempat,
Manajer sumber daya manusia dapat menggunakan SIBC untuk memastikan bahwa karyawan menerima kompensasi dan benefit yang adil dan kompetitif. Yang kelima, manajer sumber daya manusia dapat menggunakan SPMK untuk memberikan umpan balik kinerja yang objektif dan konstruktif kepada karyawan. Dengan peran yang penting dalam pengambilan keputusan, manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu komponen penting dalam keberhasilan organisasi. Baik, itulah hasil penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.